فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mawqidatu fi ilmi mustalahil hadits. Masih dalam adabul muhaddits, adab-adab ahli hadis. Qala rahimahullah, wa minal adabi alla yuhadditha ma'a wujudi man huwa awla minhu li sinnihi wa itqanihi. Dan termasuk dari adab, dia tidak melakukan tahdits, menyampaikan hadis bersamaan ada yang lebih utama darinya, baik dari sisi umur dan kemungkinannya. Dan ini apabila dia telah menutup hajat, telah terpenuhi hajat dalam perkara tersebut. Demikian apabila berkumpul dalam satu majelis, maka dia tidak menyampaikan hadis kecuali dengan izin orang yang lebih aula darinya. Dan sebagian mumayyi'un mencampur aduk dalam permasalahan ini dan menganggap bahwasanya tidak boleh berbicara secara mutlak selama masih ada yang lebih di atas kedudukan darinya, terutama dalam bab jarh wa ta'dil. Nah, ini dari khalq mereka, takhlid tentang permasalahan ini. Mereka menarik-narik termasuk dari adab tidak berbicara kecuali siapa yang lebih tinggi darinya dan seterusnya dari pembahasan ini. Ini khaltun, pencampur adukan permasalahan dalam satu majelis. Itu pun kalau memang telah terpenuhi hajat. Tapi apabila dia menyampaikan sesuatu yang keliru, yang butuh untuk diluruskan, maka diluruskan. Tentunya dengan adab dan dengan jalan-jalan yang disyariatkan. Adapun dalam alam, yaitu di dunia, dan yang satu di negeri yang lain, yang satu di negeri yang lain, man alima hujjatun ala man la ya'lam wa ahlud dar adra bima fiha wa ahlu Makkah adra bi si'abiha. Siapa yang mengetahui lebih tahu, lebih kedepankan atau hujjah atas siapa yang tidak mengetahui, dan penduduk negeri lebih tahu tentang penduduknya, dan penduduk Makkah lebih tahu tentang lereng-lerengnya, dan seterusnya. Dan bukan maknanya taklid secara mutlak bahwasanya apabila yang lebih aula, lebih tinggi dari sisi umur dan kemungkinan mengucapkan suatu perkara mesti wajib untuk diterima. La kalam. Sementara telah tetap di sisi dalil dan hujjah bahwasanya dia mengucapkan kekeliruan karena dia tidak maksum. Maka dalam kondisi tersebut, walaupun yang berbicara lebih aula dalam sisi umur dan kemungkinan, maka bab kritikan itu masih tetap terbuka untuk menyuarakan kebenaran. La yamna'anna ahadakum haibatun nas ayyaqula fi haqqin sami'ahu aw ra'ahu aw syahidah. Janganlah salah seorang di antara kalian terhalangi dengan wibawa manusia dari mengucapkan kebenaran yang dia dengar atau yang dia lihat atau yang dia saksikan. Demikian ketika dibutuhkan walaupun dalam satu majelis tidak mengapa.
Sebagaimana kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan kepada sahabatnya, syajaratun tushbihul mu'min mahi, suatu pohon yang menyerupai orang yang beriman, apa itu? Sampai tidak ada sahabat yang menjawabnya. Dan terbetik dalam benak Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya dia adalah kurma. Hanya saja mengingat keberadaan Abu Bakar dan Umar, beliau pun tidak mengangkat suara dan tidak menjawab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya, hiya nakhlah." Dia adalah kurma. Kemudian ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan tentang apa yang terbesit di dalam benaknya bahwasanya dia adalah kurma, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya engkau menjawabnya dan mengucapkannya itu lebih saya sukai daripada ini dan itu. Syahid bahwasanya mengucapkan kebenaran tersebut ketika dibutuhkan di sisi Umar bin Khattab lebih utama. Dan tidak ada juga dalil yang melarang hal tersebut. Dan apabila orang yang lebih aula telah menyampaikan dan mengemukakan kebenaran tersebut, tidak mengapa. Ya cukup. Tidak perlu lagi untuk diucapkan. Apabila telah terdapat kifayah, kecukupan. Adapun ketika tidak ada yang mendatangkan kecukupan tersebut kecuali dia, maka tidak mengapa walaupun dia lebih muda umurnya. Ini juga yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam majelis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ingin bermusyawarah tentang suatu permasalahan, beliau memanggil kibar al-muhajirin wal ansar dan juga di antara Ibnu Abbas. Sampai ada di antara mereka mengatakan, kenapa kamu panggil dia sementara kami juga punya anak seperti dia? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menampilkan kepada mereka keutamaan dan keunggulan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pun bertanya tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath ila akhirih dan bertanya kepada para sahabat tersebut tentang tafsirnya. Mereka pun memberikan jawaban-jawaban, dan yang di sisi Umar bin Khattab belum pas seperti yang beliau ketahui tentang ayat tersebut. Kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang tafsir ayat tersebut. Beliau pun menjawab bahwasanya ini menunjukkan akan dekatnya ajal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak mau kecuali seperti yang dikotai oleh anak ini, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu beliau berbicara di tengah-tengah orang yang lebih aula min husnan wa itqanan, lebih tinggi dari sisi umur dan kemungkinan, tapi beliau memiliki ilmu tentang perkara tersebut dan tidak diingkari oleh Umar bin Khattab dan juga tidak dianggap kurang adab oleh para sahabat al-kiram ridwanullahi alaihim ketika dibutuhkan. Qala wa alla yuhaddits bi syai'in yarwihi ghairuhu a'la minhu. Dan jangan pula dia memberikan tahdits dengan sesuatu yang dia riwayatkan sementara selain dia memiliki sanad yang lebih tinggi darinya, yaitu dia riwayatnya nazil. Kemudian yang lain memiliki riwayat yang a'la dari dia, riwayat ali. Dan ini bihi tafsil. Ini padanya perincian. Apabila dalam rangka menipu, tidak boleh. Tapi apabila dalam rangka yaitu informasi bahwasanya ada juga riwayat dari jalur ini dan mereka tahu bahwasanya ini nazil, ini tidak mengapa. Wa alla yaghusha al-mubtadi'in bal yadullahum 'alal muhim fad-dinun nasiha, dan agar dia tidak menipu para pemula, bahkan menunjuki mereka yang terpenting, karena agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasiha, dia memberikan nasihat yang dia lihat memang itulah yang terbaik. Jangan dia sampaikan atau mengarahkan sesuatu yang dia tahu bahwasanya itu tidak lebih baik daripada yang dia ketahui. Akan tetapi an-nasih
orang yang penasihat yang tulus, dia memberikan yang betul-betul memang itulah yang dia lihat itu yang terbaik, yang paling utama kepada siapa yang dia nasihati. Walaupun itu sama dengan ijtihad dia sesuai dengan apa yang dia lihat. Bisa jadi yang dia anggap tidak lebih baik mungkin ditinjau dari sisi yang lain memang ternyata itu lebih baik. Hanya saja dia memberikan nasihat sesuai dengan apa yang dia lihat. Itulah yang terbaik untuk orang yang meminta nasihat atau yang dia nasihati. Demikian menasihati mubtadi'in, para pemula dengan yaitu bidayah minal ulum, ilmu-ilmu al-mabadi, dari dasar-dasar, ilmu-ilmu dasar, dan tidak langsung memberikan pengajaran kepada mereka sementara mereka itu masih pemula kepada ilmu yang lebih tinggi atau yang berat bagi mereka sementara mereka dalam kondisi pemula. Fa in dallahum ala mu'ammarin aminin wa ilmin wa alima qusuruhum fi iqamati marwiyatil ami nasahahum wa dallahum ala arifin yasma'una bi qiraatihi. Apabila dia menunjuki mereka atas yang lebih tua tapi ami, dan dia mengetahui kekurangan-kekurangan mereka dalam menegakkan riwayat-riwayat ami, dia pun menasihati mereka dan menunjuki mereka kepada yang lebih memiliki ilmu, yang arif, yang paham, yang mereka dengar dengan bacaannya. Sehingga dia pun pilih yang bagus-bagus untuk mereka. Aw hadara ma'al ami wa rawa min nuzulin jam'an bainal fawaid, atau hadir bersama ami dan meriwayatkan dengan yang nuzul dalam rangka untuk memadukan faedah-faedah yang ada. Ada yang adi, ada yang nuzul dan seterusnya. Wa ruya anna Malikan rahimahullah kana yaktasilu litahditsi, dan diriwayatkan bahwa Imam Malik rahimahullah dahulu mandi dulu sebelum menyampaikan hadis. Dan ini masyhur dari beliau. Dan ini termasuk dari bentuk ta'zim, pengagungan beliau terhadap hadis. Wa yatabakhar wa yatatayyabu, dan mengenakan al-bukhur, yaitu dupa-dupa yang ma'ruf dari wewangian Arab. Dan mengenakan wewangian. Wa yalbasu thiyabahul hasanah, dan mengenakan pakaian yang bagus. Wa yalzamul wiqara was sakinah, dan menetapi ketenangan dan ketentraman dan wibawa, menjaga wibawa. Wa yasburu man yarfa'u sautahu, dan menegur siapa yang mengangkat suaranya. Wa yurattilul hadis, dan mentartil hadis. Yaitu dia tidak tergesa-gesa dalam membacanya, tapi membaca dengan tartil dan sakinah, dengan tenang, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Wa qad tasammaha an-nasu fi hadhihi al-a'sar bil isra'il matmum alladhi yakhfa ma'ahu ba'd al-alfaz. Dan manusia sekarang pada masa-masa ini sudah memberi kelapangan dengan membaca dengan cepat yang tercela, yaitu menganggap sudah biasa dan tidak lagi mempermasalahkan apabila ada yang membaca hadis dengan isra, dengan bercepat-cepat, yang akhirnya menjadikan sebagian lafaz-lafaznya itu tersamarkan, yaitu tidak jelas. Yaitu dia baca akbar kamiyah, yaitu dia baca, yang penting memperbanyak bacaan dari hadis.
Wasima' hakadha la mizata lahu 'ala al-ijazah. Demikian as-sima' tidak ada perbedaan dia atau keunggulan dia atas ijazah. Itu dengan cara seperti itu. Dengan cara yang penting dengar semua dengan cepat. Dan ini fihi kusur, ada kekurangan. Hendaknya tujuan dari membaca hadis adalah untuk dipahami makna-maknanya dan untuk diamalkan, dihafalkan. Bukan yang penting telah selesai. Nah, sekarang pada sama-sama sekarang ini yang penting sudah selesai baca. Sebagian orang sufi dan misalnya bikin satu majelis baca, pokoknya sebanyak-banyaknya. Sehingga dia pun bisa mengatakan saya telah membaca Sahih Bukhari di depan Syekh Fulani atau dapat ijazah Sahih Bukhari di sisi Al Fulani atau guru Fulani. Akan tetapi dengan cara seperti itu. Balil ijazatu sidqun, akan tetapi ijazah kejujuran. Wa qauluka sami'tu aw qara'tu hadzal juz'a kullahu ma tamtamati wa damji ba'dul kalimat kadhibun. Dan ucapanmu aku telah mendengar atau membaca juz ini seluruhnya, tapi dengan tergesa-gesa dan mencampur aduk sebagian kalimat dengan sebagian yang lain, maka ini kadzib, ini dusta. Ini kritikan dari Imam Ad-Dhahabi rahimahullah atas orang-orang yang mengambil ijazah ataupun qiraah dengan cara tersebut. Yang penting asal baca. Kemudian pun mengatakan aku telah membaca seluruhnya. Walaupun dia telah membacakan tetapi tidak dengan tamakun, dengan perenungan dan perhatian, demikian tafaqquh dari lafaz-lafaz hadis-hadis tersebut. Dan mana tamtama artinya yaitu siapa yang tidak mengeluarkan huruf dari tempat-tempatnya dan tidak memperjelasnya, itu asal baca. Itu baca cepat-cepat. Waqad qala an-Nasa'i fi iddati amakin min sahihihi wa dzakara kalimatan ma'naha kadza wa kadza. Dan telah berkata An-Nasa'i pada beberapa tempat dari sahihnya yang tidak benar. Itlaq Sunan Nasa'i dengan sahih. Karena Imam Nasa'i sendiri berbicara tentang hadis-hadis dalam sunan tersebut, beliau mengatakan ini mursal, ini dhaif dan seterusnya. Nah, beliau memang tidak mensyaratkan mesti semua yang beliau dikeluarkan itu sahih. Bahkan Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengeluarkan dhaif Sunan An-Nasa'i. Dan beliau menyebutkan kalimat yang maknanya demikian dan demikian. Dan ini termasuk dari ketelitian Imam Nasa'i, tahari beliau. Wa kana al-huffadhu ya'qiduna majalis lil-imla' wa hadha qad udima al-yawm. Dan dahulu para hufaz membuat majlis untuk imla', imla'ul hadis. Dan yang semacam ini telah tidak ada lagi pada hari ini. Semuanya langsung baca cepat-cepat, tidak lagi tulis satu-satu diimla'kan, didikte. Dan ini pada zaman Al-Hafidh
Adz-Dzahabi rahimahullah. Kemudian setelah itu datang Al-Hafidz Al-Iraqi menghidupkan kembali majelis imla. Demikian setelahnya Ibnu Hajar. Wasima bil imla yakunu muhaqqaqan bi bayanil alfaz lil musmi'i was sami'. Dan mendengar dengan imla ini lebih jelas, lebih detail, dengan lafaz-lafaz yang terang bagi orang yang memperdengarkan dan orang yang mendengar. Nah, ma'ruf dikte. Majlis dikte imla itu lebih pelan-pelan karena orang menulis tunggu. Kemudian dia membaca satu persatu. Qala, dia ulang, qala haddatsana fulan. Dia tunggu lagi orang yang mendengar untuk menulisnya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tunggu lagi, diam sedikit. Kemudian kada wa kada. Dia pun menyebutkan hadisnya dengan pelan-pelan satu persatu. Ini dikte. Majelis imla. Wal yutajannab riwayatul mushkilat mimma la tahmiluhu qulubul 'amah fa in rawa dhalika falyakun fi majalisin khassah dan hendaknya dia menjauhi riwayat-riwayat yang padanya iskal, yang akan menimbulkan iskal di hadapan siapa yang tidak bisa menerimanya dari kolbu-kolbu orang-orang awam. Kalau dia meriwayatkan hal tersebut maka hendaknya di majelis khusus, ya, di depan tulab, orang-orang memang orang-orang khusus, orang-orang ahlul hadis, para tulab yang paham tentang perkara-perkara tersebut. Adapun suatu yang muskil bisa jadi menimbulkan kebingungan atau keheranan atau kesalahpahaman dari orang-orang awam. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan bahwasanya Allah Sami'un Basir lalu memberi isyarat kepada matanya. Wa yarumu alaihi riwayatul mawdu' wa riwayatul matruh illa ayubayyinahu lin-nasi liyahdaruhu. Dan haram atasnya meriwayatkan hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang matruh, yang dicampakkan itu matrukin, mawdu'in, hadis-hadis mawdu'at, hadis-hadis palsu. Kecuali untuk dia jelaskan kepada manusia agar mereka waspada darinya. Disertai dengan penjelasan boleh. Agar mereka waspada dari hadis tersebut, hadis palsu tersebut. Kemudian beliau akan membahas tentang pembahasan yang lain, at-thiqah. Insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.